والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. حضرات المحترمين حبايبنا الأعزاء والأحبة وأخص بالذكر هنا السيد الوالد الحبيب زيد بن أبو بكر بعبود وسيد الحبيب قذافي حبيب حسين حبيب أنيس حبيب Taha Bagil Al-Habib Saleh Jamal Lail Al-Habib Billah Ba'bud Al-Habib Mustafa bin Hussein Segaf dan seluruh para habaib yang datang di malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan para habaib kita, para guru kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, sehat wal afiah sehingga bisa istiqamah datang ke majelis ini, membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini ibu-ibu rupanya loyo kayaknya. Udah makan, Bu? Belum? Sudah? Ibu-ibu sudah, ini Habibnya masih belum Mas ini. Wassalamu Muhammad. Memang cuacanya lagi dingin. Cuman supaya semangat kita harus kompak, ya. Wassalamu Muhammad. Supaya enggak loyo, jawab aminnya yang serentak. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, Jami'il Masyayikh, wabil khusus Kiai Haj Tahirul Muttaqin atau yang biasa kita sebut Gus Irul, dan juga paman beliau Gus Umar Faruk, dan juga Kiai Haji Mustari Sa'dul Akbar, juga Ustadz Haryanto, semuanya ada Gus Joko yang tak bisa Al-Fakir sebutkan nama beliau satu persatu, namun tak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Mudah-mudahan semuanya, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jamaah majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Korkel Gabungan Malang Timur semuanya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh dan salehah, dijauhkan dari segala bala dan musibah, diberikan istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Ada pesanan dari Habib Qaddafi, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan disegerakan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan nambah anaknya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang datang ke tempat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, penyakit zahiran wa batinan. Yang datang ke tempat ini belum dikaruniai putra putri yang saleh dan saleh, mudah-mudahan segera diberikan putra putri yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sekarang kita sudah memasuki daripada akhir-akhir bulan Shawwal. Sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Walaupun dalam suasana wabah virus corona, namun jangan sampai semangat kita itu berkurang. Apa Bu? Jangan sampai semangatnya berkurang. Harus tetap bisa istiqamah, harus bisa tetap semangat datang ke majelis taklim Riyadul. Amin Allahumma. Kenapa ibu-ibu? Karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sunnatullah, orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Justru ujian itu akan menjadi bukti bahwa kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, maka orang tersebut semakin diuji oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahu. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza asabatuhum musibah, tatkala mereka terkena musibah, terkena bala, terkena bencana, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, dengan sakit, dengan ujian anaknya, dengan meninggal dunia, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami dari Allah, kami dari Allah. Bukan hanya ruh kita saja yang dari Allah, bukan hanya jiwa kita saja dari Allah, bukan hanya badan kita saja dari Allah, tapi semuanya yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu. Anak kita dari Allah, suami kita dari Allah, istri kita dari Allah, dunia kita dari Allah, rumah kita dari Allah, mobil kita dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil itu pemberian, jangan sampai itu menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Dia tahu bahwa apa? Bahwa segala apa yang ia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu. Umur kita juga dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai titipan yang Allah berikan kepada kita membuat kita ghafil, membuat kita lupa, membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua manusia akan diuji oleh Allah. Jangankan kita, para nabi, para rasul, justru ujiannya lebih besar. Contohnya Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia seluruh dunia. Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam baru diletakkan di surga, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, anta wa zawjuk uskun, tinggallah kalian, wa zawjuka, dan istrimu, jannata fi surga, uskun wa kul, dan makanlah sesuka hatimu. Apa saja yang kau inginkan di surga itu tinggal hanya kertek saja, punya niat aja sudah datang. Mau makan kambing, kambingnya ada datang. Udah masak. Kalau kita kan beli kambing masih dipotong, masih mikir masak apa lagi, ya masak mau di sate, mau digoleh, masih mikir. Di surga tidak. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha, dan makanlah apa saja yang ada di surga sesuka hatimu, sepuasnya, seenaknya. Tapi Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi sajarata, janganlah kalian kamu berdua jangan dekati ini pohon uldi. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu jadi orang yang tersesat, jadi orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad. Iblis juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis bukan tidak pandai, bukan tidak pinter. Iblis itu pinter. Bahkan dikatakan oleh Qutbil Rabbani As-Samadri Syekh Abdul Qadir Jailani, iblis itu jauh. Dalam kitab Fuyudatur Rabbani dikatakan bahwa iblis itu jauh kealimannya daripada manusia, jauh 1/1000 kealimannya iblis. Tapi apa kata beliau, Syekh Abdul Qadir, aku lebih suka kepada orang yang punya amal, orang yang berakhlak, daripada orang yang punya ilmu, daripada orang yang punya ilmu. Kenapa? Kalau hanya punya ilmu saja, maka iblis jauh lebih alim daripada manusia. Maka orang yang punya ilmu butuh amal, orang yang punya ilmu butuh amal saleh, sehingga apa? Ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya
Sebelumnya iblis juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah tinggalnya sudah di surga. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, apa? Usjud li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam fasajadu. Semuanya penduduk surga bersujud, para bidadari, para malaikat sujud semuanya. Kecuali iblis. Aba wastakbar, tidak mau. Wastakbar, mereka mau. Iblis membanggakan diri. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis jadi orang kafir, orang yang kufur, orang yang tak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Wa Muhammad. Bentuk ibadah kita bukan banyaknya, tapi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu. Maka tatkala kita mengerjakan amal yang baik, amal yang soleh, dalam sebuah hadis diriwayatkan, mastata'tum, sekuatmu kamu sholat malam, tidak bisa 2 rakaat seperti dua ahdan, tidak bisa 2 rakaat cukup, 4 rakaat cukup. Sholat seperti Al-Hali Abu Ali Habsi, kalau beliau mau pergi ke Sewon, dia melewati suatu masjid, masjidnya nama Masjid Abu Alawi, dia berhenti di situ, sholat 250 rakaat sholat duha. Nggak kuat segitu, 2 rakaat cukup. Maka Rasulullah SAW bersabda, mastata'tum, sekuatmu. Tapi tatkala perintah ialah perintah mengerjakan wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menjauhi maksiat, maka tidak ada kata mastata'tum. Semuanya harus dikerjakan, semua larangan Allah harus dijauhi. Maka yang paling penting bukan sebanyak apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sejauh mana kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Nabi Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati buah huldi atau pohon huldi. Digoda oleh iblis. Kenapa? Iblis sudah dapat ujian terlebih dahulu dan iblis tidak sanggup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ana khairum minhu. Jangan sampai kata-kata ini keluar. Saya ustaz, saya kiai, saya gus, saya habib. Hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan kata aku. Karena kata aku ini pertama kali diucapkan oleh iblis dan itu sudah digambarkan oleh Al-Quran. Ini jadikan contoh bagi kita semuanya. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api, sedangkan manusia dicipta dari tanah. Wassalamu Muhammad. Iblis sujud selama 100 tahun, dalam riwayat 300 tahun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan, minta kejayaan agar bisa menggoda manusia. Allah memberikan izin kepada iblis untuk menggoda manusia illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Diuji Nabi Adam. Jangan dekat-dekat ke buah huldi. Akhirnya apa? Iblis menggoda Nabi Adam. Nabi Adam karena imannya kuat lewat. Sudah lewat. Tapi ternyata gak puas iblis menggoda Nabi Adam, gak sukses. Dia menggoda Siti Hawa, istrinya. Istrinya digoda, akhirnya apa? Istrinya mulai mau makan. Karena apa? Karena buah huldi itu sangat ranum, warnanya kemerah-merahan, merah ke kuning-kuningan, sangat bagus. Maka tergodalah Siti Hawa. Dan Siti Hawa Pak membujuk Nabi Adam untuk makan buah huldi. Singkat cerita, kedua-duanya makan buah huldi. Kemudian dikeluarkan dari surga. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Semua Nabi Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Kita diuji sekarang, diuji dengan corona. Apalagi sekarang pemerintah menerapkan sistem Enerbus Law. Yang mana? Omnibus Law ya, Omnibus Law. Yang mana ini adalah pemerataan terhadap pekerja. Jadi orang yang kerja cuti nggak boleh. Kalau dia di PHK nggak dapat pesangon. Naudzubillah summanau. Ini sudah ciri-ciri akhir zaman. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas ini. Kenapa? Ini bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Ujian apa? Diuji oleh Allah.
karena umat manusianya sudah jauh daripada Allah, jauh daripada alim ulama, jauh daripada para habaib, para kiai, sehingga Allah menguji kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Nanti akan datang kepada umatku. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Yang mana pada zaman itu sudah semuanya umatku lari daripada ulama, orang yang alim, para kiai, para habaib, wal fuqaha, dan orang-orang yang mengerti ilmu fikih. Fayabtalihumullahu bi thalathin baliyat, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 bala. Yang pertama, yusallitullahu sultanan zalima. Allah mengutus pada suatu daerah itu ada sultan, seorang penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Kita milih DPR-nya korupsi. Milih kepala desanya korupsi. Mudah-mudahan kepala desa sini baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Milih DPR. Pas waktu pemilihan DPR aja Panggura Turjana ini penuh sama DPR. Kalau mau pemilihan wali kota penuh Panggura Turjana ini dengan para pejabat-pejabat. Siapapun datang ke sini, sungkem. Allahumma fillah, masih ada Gus Roim, datang Gus Roim sampai Gus Roim nggak mau nemuin. Pas waktu mau pemilihan. Tapi tatkala mereka sudah jadi semuanya jauh, jangankan mendatangi kiainya, nelpon saja diblokir teleponnya. Wassalamualaikum Muhammad. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Ada banyak. Ini sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi para pemimpin-pemimpin kita jauh daripada para alim ulama. Kita jauh daripada alim ulama, Allah memberikan musibah kepada kita. Allah menguji kita. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tambah dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya dijaga, hajinya juga dijaga. Sehingga apa? Dia tetap mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Yang nomor 2, yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan daripada usahanya. Ya Allah, kerja siang hari siang malam, berangkat ke pasar gadang jam 2:30 berangkat. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Jam 2:30 berangkat ke pasar gadang, ada nggak? Ada. Jam 7 berangkat ke pasar gadang, ada nggak? Jam 12 ada apa nggak? Jam 3 sore ada nggak? Jam 8 malam ada nggak? 24 jam berangkat ke pasar gadang, kadang-kadang sampai lupa sholat. Subuhnya hilang, duhurnya hilang, asarnya hilang, maghrib masih di jalan, isya udah kecapean, udah tidur, sibuk cari dunia, tapi nggak dapatkan keberkahan. Coba lihat orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu, subhanallah, istiqomah sholatnya. Dia mau berangkat ke Tegal pagi-pagi, masih sholat duha dulu. Jam 8:30, jam 8 baru berangkat ke Tegal, baru berangkat ke sawah. Nanti sebelum zuhur jam 11:30 sudah pulang. Sholat berjamaah di langgar-langgarnya mereka masing-masing. Itu orang dulu, tanahnya mereka banyak. Kita diwarisin rumah, dikasih ladang, dikasih sawah. Benar atau tidak? Benar enggak? Berkah. Coba kita sekarang kerja pagi, siang, sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Jangankan beli tanah 1 hektar, beli tanah di Tegal, beli sawah, beli rumah saja banyak nggak banyak? Banyak nggak banyak? Beli tanah aja nyicil. Diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada keberkahan. Kenapa? Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ulama, jauh daripada para kiai, para habaib. Sekarang sudah cukup lihat habaib itu di TV saja, sudah cukup lihat di medsos saja, lihat di WA, lihat di YouTube, lihat di Google, sudah cukup. Tidak ada sekarang orang BEM saya mau minta amalan. Jadi sekarang itu orang minta amalan pakai WA, bukan datang ke WA habaib BEM saya ini begini dulu, kan tidak ada. Sekarang itu minta amalan di HP pakai WA. Kalau orang dulu itu datang jauh-jauh pergi kayak Syekhona Kiai Hasyim Asy'ari dari Malang itu jalan kaki jalan dulu.
datang ke seorang minta amalan. Amalannya apa? Jadi barokah, amalannya jadi mustajab, amalannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena mujahadahnya. Sekarang enggak, minta amalan ke kiai, saya ini punya masalah. Habib, saya ini punya masalah, saya minta amalan. Jadi minta ijazah lewat WA. Jauh daripada ulama. Sehingga apa? Allah angkat keberkahan daripada rezekinya. Kerja siang hari siang malam tapi enggak dapat keberkahan. Naudzubillah summa Yang paling bahaya sabda Rasulullah SAW, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan orang yang jauh daripada alim ulama, daripada habaib dan kiai, nanti orang tersebut akan keluar daripada dunia bighairi iman, tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu. Naudzubillah summa naudzubillah summa naudzubillah. Allahumma shalli Muhammad. Ada sebuah cerita. Ada seorang kiai nyuruh kepada santrinya, wahai santriku, ini aku dapat burung. Burung apa? Burung beo atau burung kakak tua? Burung yang biasa ngomong itu. Masih kecil, masih anakan. Dipelihara oleh santrinya, dua santrinya disuruh. Setiap pagi masih anakan itu dia apa? Disepet ya. Orang kan banyak nyepet sekarang ya. Nyepet apa? Nyepet burung lahbet sama burung apa? Burung kenari ya. Wassalamualaikum Muhammad. Ini saya pengalaman, ini tahu semua. Dari kecil dikasih makan sampai burung itu keluar bulu-bulunya. Setiap pagi disemprot, dipandiin. Akhirnya burung itu diajari oleh santrinya, assalamualaikum. Dia mulai mengikuti assalamualaikum. Diajarin baca alhamdulillah, dia mulai mengikuti, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, dia ikutin Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, ya waalaikumsalam, waalaikumsalam, dijawab. Sampai dia besar. Kira-kira burungnya ini sudah umur 2 tahun atau 3 tahun. Suatu ketika burung ini setiap pagi ya dipandiin, dijemur. Waktu disemprot itu pintunya kebuka. Akhirnya terbanglah itu burung. Terbang karena maklum burung ini gak pernah keluar dari sangkarnya, saking kencengnya itu terbang langsung nabrak dinding, dup, langsung meninggal, terkapar-kapar, mau mati, gitu ya. Dipanggil, kiainya dipanggil, wahai kiai, ini burungnya nabrak. Datang kiainya, lihat burung itu terkapar-kapar, kiainya, Allah subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah. Burung itu akhirnya meninggal, mati itu burung. Kiai itu nangis sekenceng-kencengnya. Nangis, ya Allah, astagfirullah, nangis dia itu. Terseduh-seduh. Sehingga apa? Santri tadi itu ngerasa takut, gemeter. Dua santri tadi gemeter, kenapa? Karena gurunya tersebut menyuruh untuk menjaga. Kiai, jangan nangis Kiai, jangan nangis Kiai. Nanti saya carikan burung seperti ini Kiai. Nanti saya akan didik dia Kiai sampai pintar bilang assalamualaikum, bilang Allahu Akbar, bilang alhamdulillah, bilang astagfirullah. Saya akan didik dia Kiai. Jangan nangis Kiai. Kiai akhirnya berhenti Kiai itu. Setelah nangis berhenti, dibilang apa? Wahai santriku, aku nggak nangis karena burung ini meninggal. Aku nggak nangis karena burung ini meninggal. Semua makhluk pasti akan meninggal dunia. Begitu juga aku dan kamu. Yang aku takutkan nasibku sama seperti burung ini. Aku didik dia dari kecil mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan bismillah. Dia lancar fasih mengucapkannya. Tapi tatkala sakaratul maut, tatkala ajal mau menjemput dia, mulutnya dia keluh, tak bisa mengucapkan apa-apa. Aku takut aku seperti itu. Aku didik oleh ayahku untuk mengerti ilmu, untuk beramal saleh, untuk berbuat kebaikan. Aku takut tatkala sakaratul maut, aku tak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita datang ke majelis ini untuk melatih lisan kita, melatih keimanan kita. Mudah-mudahan sebab kita istiqamah datang ke majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah ini, nanti ketika datang sakaratul maut, guru-guru kita semua yang baik-baik, para masyayikh kita semuanya, para habaib, para kiai akan datang dan akan mentalkin kita untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah walaupun wabah corona tetap datang ke majelis, salatnya tetap istiqomah, puasanya istiqomah, bangun malamnya istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti tatkala sakaratul maut, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, datang malaikat untuk apa? Mengucapkan alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan bersedih, jangan takut tentang apa? Tentang kehidupan sesudahnya dunia. Alamul barzah, alamul yaumul qiyamah, nanti yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, siratal mustaqim, jangan takut. Malaikat akan memberikan kabar gembira. Wala tahzan, jangan bersedih. Bersedih tentang apa? Tentang dunia yang ia tinggalkan. Dunianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya dijaga, istrinya dijaga, semuanya dijaga. Karena kenapa? Orang tersebut adalah orang yang istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahawat wala wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang iman kepada Allah, yang istiqamah dalam keimanannya, istiqamah dalam ibadahnya. Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira kepada mereka. Sehingga dalam tafsir Sawi, sarahnya tafsir Jalan, dikatakan tatkala sakaratul maut, orang yang saleh dia akan ditampakkan surga itu. Sehingga apa? Mukanya tersenyum, bukan lidahnya, bukan lisannya, bukan mulutnya tersenyum, tapi mukanya berbinar-binar. Saya sempat melihat bagaimana orang soleh itu meninggal. Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Musa Segaf punya guru namanya Habib Ali bin Ahmad. Beliau walaiti, tatkala sakaratul maut dia mau meninggal, dia senyum, dia kumpulkan anak-anaknya. Kebetulan saya memang dipercayain untuk nuntun Habib itu, Habib Syarah Ihya. Setiap pagi saya nuntun beliau ke rumahnya. Setiap pagi, umurnya kurang lebih sekitar 80. Ketika itu dia memang merasa kurang enak badan. Dia bilang apa? Panggilkan Syekh, anak Ustaz yang pertama, Habib Syekh namanya bin Ali Asgaf, dipanggil di kampung Jawa, kumpul semuanya. Saya lihat tidak ada raut kesedihan sama sekali, seolah-olah dia senang akan menghadap kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kematian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada suatu kebahagiaan. Kenapa? Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai yang punya kedamaian dalam hatinya, yang punya iman, pulanglah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Masuklah dengan golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian semua ke surgaku. Itulah panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Surga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang yang iman kepada Allah dan istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu. Nahnu awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akulah yang akan menjadi penolong kalian, firman Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia sampai di akhirat. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun corona, walaupun pemimpinnya zalim, walaupun kita dicekik, bagaimanapun kita tetap bangkit, tetap semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin jamaah Majelis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakih sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Mudah-mudahan turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan turunnya hidayah sehingga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Itu saja yang bisa Al-Fakih sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.